alhamdulillah ini kita sudah masuk ke acara sosialisasi peluang kerja. Baik, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, saya adalah Friska Deyunadi. Mungkin di sini yang kenal itu mungkin beberapa yang dari mahasiswa S1 dan D3 kebidanan, karena kebetulan saya dosen di Prodi Sarjana Profesi Bidan ya. Dan di sini untuk acara hari ini kami mengundang Bapak Rodli. Bapak Rodli Sarjana Pendidikan Magister Manajemen yang merupakan di sini Ketua Tim Seleksi Kelembagaan dan Permasyarakatan Program pada BP3MI Jawa Tengah. Nantinya beliau ini akan menyampaikan materi tentang migrasi legal mekanisme G2OG atau kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah pengguna di luar negeri dan juga PTOP atau kerjasama P3MI dengan agensi di luar negeri. Baik, agar diskusi berjalan lancar, untuk Pak Rodli kita sambut dulu. Untuk Pak Rodli, monggo untuk bisa menempatkan di singgah sana, nanti akan saya temani Bapak. Baik, saya bacakan dulu mungkin untuk diskusi ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi untuk penyaji acara kami persilahkan nanti pemaparannya waktunya 45 menit Bapak. Setelah semua selesai pemaparan nanti baru ada sesi tanya jawab. Jadi kita berikan sesi sekitar 10-15 menit. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin akan saya bacakan CV-nya. Ada mungkin bisa ditampilkan pihak IT untuk CV dari Bapak Rodli SPDMM. Baik, saya bacakan lewat HP dulu aja nih Bapak. Untuk CV Bapak Rodli, jadi nama lengkap Rodli SPDMM, tempat tanggal lahir di Batang 2 November 1969. Selisih 20 tahun dengan saya Pak. Baik, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat tinggalnya di Semarang, saat ini bekerja di ASN di BP3MI Jawa Tengah. Dengan pangkat golongan pembina 4A, untuk riwayat pendidikan beliau di SMP, SD, SMP, SMA berbeda-beda, jadi SD di Batang, SLTP di Batang, SLTA di SPGN Pekalongan di Pekalongan, dan S1 di UAD Yogyakarta, jurusannya bahasa Inggris, lalu untuk S2 di USM Prodi Magister Manajemen. Riwayat pekerjaan beliau sudah bekerja sejak tahun 1998 sampai sekarang berpindah-pindah, tadinya mungkin di Depnaker sampai dengan di BP2 TKI, dan untuk sekarang ini menjadi Ketua Tim Seleksi Kelembagaan dan Permasyarakatan Program pada BP3MI Jawa Tengah. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Rodli Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Baik, Bapak Rodli, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkenalannya. Mungkin langsung saja nih Bapak, kami sampaikan untuk pemaparannya. Mohon diperhatikan semuanya nih teman-teman mahasiswa, teman-teman alumnus ya, karena besok sudah mau wisuda. Baik, terima kasih. Dipersilahkan monggo Bapak. Baik Bu, mohon izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Al-Irsyad Semarang beserta jajarannya, Cilacap, mohon maaf, Al-Irsyad Cilacap, maaf. Yang kami hormati kawan kami dari Jakarta, Pak Delta dan Bapak Siswanto, serta kawan-kawan semuanya dari UNAID, biar tidak keliru, Universitas Al-Irsyad Cilacap. Kami sudah beberapa kali diundang dalam forum seperti ini di Universitas Al-Irsyad.
karena hampir setiap tahun Al-Irsyad selalu memberikan pembekalan kepada para calon-calon wisudawan. Nah, adalah hal suatu yang sangat baik bagi Al-Irsyad ini, yang menurut saya berbeda dari yang lain. Biasanya kalau yang lain kalau sudah wisuda ya sudah selesai. Tapi di Al-Irsyad itu sudah mempersiapkan sejak dini, ada pembekalan, mengenalkan beberapa tujuan bekerja tidak hanya di dalam negeri tetapi juga bisa go internasional. Nah, kemudian juga para alumni yang sudah bekerja ditampilkan dalam rangka untuk mengenalkan bagaimana cara kerja di luar negeri. Ini suatu hal yang sangat baik, sehingga bagi saudara-saudara sekalian, terutama yang dari nurse ya, lulusan perawat kebidanan, tidak usah khawatir untuk menjadi pengangguran. Karena apa? Pekerjaan sudah menanti Anda, tidak hanya di dalam negeri tetapi bahkan di luar negeri, tergantung pada niat Anda. Nah, diri yang kami hormati, sebelumnya memperkenalkan diri sendiri, diri saya, bahwa saya Pak Rodi dari BP3MI. Jadi walaupun tadi di kurikulum vitae itu bekerjanya berpindah-pindah itu, tapi perpindahan kami hanya perpindahan nomenklatur. Sejak tahun 98 sampai sekarang ngurusi tenaga kerja luar negeri. Ya, jadi kami berdasar dari dulu namanya Depnaker, sekarang Kementerian Luar Negeri. Khusus yang menangani dan memfasilitasi tenaga kerja ke luar negeri menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI di tingkat pusat. Kalau di tingkat provinsi namanya Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, jadi BP3MI. Ya. Diri yang kami hormati, bahwa setiap Anda yang merupakan calon-calon wisuda, itu pemerintah berkewajiban untuk menyalurkan Anda. Saat ini pemerintah menyiapkan 3 mekanisme, ada mekanisme penempatan akal antar kerja antar lokal, yaitu pekerjaan di dalam satu provinsi. Misalnya saudara bekerja di rumah sakit di sekitar Cilacap, nah itu akal. Kalau yang di luar provinsi namanya akap, antar kerja antar daerah. Nah, untuk yang perawat sangat luas, tidak hanya akal dan akad, tetapi juga di akan antar kerja antar negara. Nah, antar kerja antar negara itu kalau yang lewat pemerintah difasilitasi di 2 negara, yaitu di Jepang dan Jerman. Tadi sudah dipaparkan oleh teman Anda bagaimana kerja di Jepang, bagaimana kerja di Jerman. Ya. Kalau saya kebetulan berasal dari Jerman, jejernya Pak Darman. Dulu masa kecil saya juga sering bermain di Kuala Lumpur. Ngerti Kuala Lumpur? Sawah. Kuala Lumpur yang sawah. Baik. Nah, sebetulnya kalau Anda berminat untuk bekerja, ada jalan. Ya. Kalau Anda yang walaupun lulusan perawat tidak ingin jadi perawat, tidak masalah, jadilah pengusaha. Tidak mampu Pak, ya sudah, pilihan yang ketiga, tidak bekerja, tidak jadi pengusaha. Pilihan yang ketiga apa? Nganggur. Nganggur. Ya. Baik, lah yang paling
saat ini ada, yaitu peluang kerja ke daerah ataupun yang ke luar negeri yang banyak. Tadi sudah dijelaskan oleh teman Anda bagaimana kerja di Jepang, yang mana gajinya antara 20 juta ya, karena UMR di Jepang itu minimal 15 juta per bulan. Ya. Kalau kerja di Jerman, di catatan kami itu gajinya 41 juta, dikurangi pajak 35 juta. Tetapi kenyataannya dari teman Anda yang sudah bekerja di sana, setelah dikurangi 35%, gajinya masih 35 juta. Berarti gajinya sudah jauh lebih dari 45 juta. Gitu. Lebih besar dari standar yang kami paparkan, yang tercatat di kami. Ya. Nah, kemudian bagaimana saat ini Anda memiliki pengalaman ataupun bagaimana Anda bisa terinformasi mengenai tenaga kerja ke luar negeri, baik yang melalui P2P, yaitu ke Jepang dan Jerman. Ada satu lagi yang kami miliki yaitu G2G, jadi bukan GPOG, G2G, government to government, antar pemerintah, dari pemerintah ke pemerintah. Yang satunya ini masyarakat di Cilacap juga luar biasa yang ke Korea Selatan. Ya. Sampai tahun 2024 ini, 2024 ini, Januari sejak Januari sampai September 2024 itu sudah 9 ribuan PMI asal Cilacap. Jadi luar biasa minat ke luar negeri dari warga Cilacap karena memang menjadi daerah yang sangat potensi di luar negeri, juga secara kultural masyarakat Cilacap ini sudah terbiasa ke luar negeri. Sejak tahun 1800-an sudah ada pekerja migran dari Cilacap, terutama kemana? Suriname, yang mereka bisa mengembangkan bahasa Jawa sampai di luar negeri. Itu dengan bahasa ngapaknya masih berlaku sampai saat ini. Gitu. Ada warga Semarang sejak tahun 1885 menjadi pekerja di Kaledonia, yaitu Ibu Suminah dan Pak Parjo. Gitu. Dulu mengikuti warga Perancis, ya, sehingga Pak Parjo tidak disebut Pak Parjo, namanya di sana Pijet. Gitu ya. Sekarang di Kaledonia, 2 malam yang lalu kami mendengar informasi dari TV, sudah membentuk kelompok Indonesia, warga masyarakat Indonesia yang sudah dilahirkan di Kaledonia. Dan kebudayaannya juga seperti kebudayaan Indonesia. Ada neloni, nitoni bagi yang perempuan-perempuan hamil gitu ya. Jadi mereka masih memiliki budaya Indonesia yang dikembangkan di luar negeri. Nah, kembali ke Jepang. Tadi sudah dipaparkan oleh teman Anda, kalau sudah bekerja di Jepang, kemudian nanti akan diikutkan pada tes, ya, tes level 3. Ya. Kalau lulus maka boleh bekerja di Jepang sampai selamanya. Bahkan bisa pindah warga negara Jepang, bisa bawa anak dan istrinya. Gitu. Nah, untuk kerja di Jepang itu tidak butuh banyak uang, karena yang penting daftar melalui B3MI, bisa lewat Cilacap. Kami punya kantor perwakilan di Kesugihan Cilacap, Jalan Soekarno-Hatta. Ya. Di situ Anda bisa daftar, daftarnya bisa lewat website bp2mi.go.id.
ID. Nah, kemudian nanti dari kami di BP3MI akan memberikan informasi lewat website yang mana Anda harus datang untuk mengikuti wawancara. Ya. Wawancaranya tidak menggunakan bahasa Jepang tapi bahasa Indonesia karena orang Jepangnya itu dipandu sama sama warga Indonesia yang berbahasa Indonesia. Nah, setelah dinyatakan lulus, nanti akan di kursus bahasa Jepang. Jadi kursus bahasa Jepangnya setelah dinyatakan lulus. Ada dua. Kalau yang NES itu harus bisa bahasa Jepang level terakhir, level paling rendah atau level 5. Ya. Kemudian kalau yang kerja di caregiver seperti teman Anda tadi, tidak harus bisa bahasa Jepang dulu. Tapi yang penting lulus wawancara. Nah, setelah lulus wawancara, Anda akan dikursus kurang lebih 6 bulan. Kursus bahasa Jepang sudah digaji. Ya. Setiap hari Anda akan dikasih uang saku $10, sekitar 15-an ribu, 150.000 per hari. Ya. Nah, dari uang saku ini bisa untuk biaya ke Jepang, beli tiket dan sebagainya. Setelah sampai di Jepang akan diganti oleh pengguna di Jepang. Jadi biayanya sangat ringan. Nah, syaratnya adalah ya S1 maupun S2 sama dengan yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang Jerman ini harus punya boleh fresh graduate, tidak punya pengalaman ya. Kemudian nanti untuk kursus bahasa Jerman selama kurang lebih 9 bulan sampai 1 tahun. Nah, kursusnya gratis, tapi untuk biaya akomodasinya sendiri, konsumsi akomodasi bayar sendiri. Nah, baru nanti proses untuk berangkat. Jadi tidak begitu ribet, tapi agak lama dan sabar. Nah, biasanya kawan-kawan yang agak menjadi pertanyaan itu bagaimana mengurus paspor. Ya, kami sudah berkomunikasi dengan petugas imigrasi di seluruh Jawa Tengah bahwa mekanisme PMI itu ada 5. Yang pertama lewat G2G. Yang G2G itu kan mereka daftar dulu, kemudian mau berangkat baru ngurus paspor. Nah, ketika ngurus paspor, Anda harus melapor di imigrasi bahwa Anda lewat jalur G2G. Ya. Sehingga di wawancara Anda harus tegas, tidak boleh ini kaku, tidak boleh agak minder, tetapi harus tegaskan bahwa saya calon PMI, pekerja migran Indonesia jalur G2G. Syukur Anda memiliki bukti. Apa buktinya? Buktinya adalah tanda daftar sebagai PMI G2G. Nah, itu nanti dalam wawancara supaya tidak berbelit-belit. Ya. Saya sudah menegaskan apakah bayar apa tidak di imigrasi tergantung pada wawancara. Karena untuk calon pekerja Indonesia yang pertama kali ke luar negeri, biaya paspor Rp0. Nah, permasalahan bagi G2G itu termasuk ini apa tidak? Ketika saya ditanya, ya saya menjawab sebetulnya bapak-bapak di imigrasi yang lebih tahu kan gitu, apakah bayar apa tidak. Tapi sebetulnya secara eksplisit itu tidak bayar. Kalaupun bayar ya 350.000 saja. Ya. Lanjut. Ada banyak. Nah, kemudian ketika Anda bekerja sebagai di Jepang ada 2, ada yang kerja di rumah sakit. Kalau yang di rumah sakit itu harus memiliki pengalaman kerja
yang kemudian setelah pengalaman kerja baru boleh daftar. Nah ini yang berbeda. Kalau untuk saat ini bagi Anda yang mau bekerja sebagai perawat, silahkan bekerja di perawat dulu. Nah, tapi kalau mau langsung bekerja di care worker bisa langsung. Kerjanya beda, kalau yang nurse itu di rumah sakit, kalau yang yang di care worker itu adalah merawat orang jompo di di lembaga-lembaga yang dikelola memang untuk perawat rumah jompo. Ya. Anda harus perhatikan bahwa kondisi rumah jompo yang di kita dengan yang di Jepang sangat jauh karena di Jepang bentuknya sudah seperti hotel. Dan saat ini warga Jepang itu bagi orang-orang jompo itu daripada di rumah sendirian lebih baik lewat di rumah-rumah jompo. Itu yang saat ini sedang ada perubahan ya. Mereka lebih senang bersama-sama dengan teman-temannya yaitu di rumah-rumah jompo. Karena fasilitas yang luar biasa, bisa berteman, bisa berhiburan dengan teman-temannya. Sementara anak-anaknya mungkin juga sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Nah ini suatu kesempatan bagi kita untuk ikut mengisi. Nah bagaimana Pak dengan kehidupan sehari-hari? Tadi sudah dijelaskan sama teman Anda. Kalau untuk urusan peribadatan itu tidak masalah karena Anda punya asrama, punya kesempatan sholat yang tidak dibatasi oleh jam kerja. Ya. Berbeda dengan yang informal, yang sektor rumah tangga. Nah, justru bagi Anda, bagi kita umat Islam di Indonesia, silahkan Anda bekerja ke luar negeri. Diniati tidak hanya mencari duit, tetapi juga mengenalkan bagaimana Anda orang Islam Indonesia, yang mana Anda bisa hidup bersama-sama dengan orang yang non-muslim, tanpa ada kekerasan apapun. Anda adalah orang Indonesia yang beragama Islam, ternyata bukan orang-orang teroris sebagaimana yang digemborkan di Amerika Serikat, tetapi Anda adalah orang yang cinta damai, orang yang ramah, orang yang bisa bertoleransi dengan sesamanya. Dan inilah kita mengembangkan Islam di negara-negara yang belum muslim. Seperti tadi di Jepang masih ada masjid yang jauh ya. Tapi masjid ini sekarang ini sudah banyak dikunjungi oleh para artis untuk melakukan pernikahan, yaitu Masjid Jami Tokyo. Ya. Seperti teman-teman kita yang di Korea Selatan banyak melakukan gerombolan-gerombolan, kemudian bisa saling mengumpulkan uang untuk menyewa rumah. Setelah disewa lama-lama bisa dibeli dijadikan masjid. Nah, inilah yang menurut kalau tadi Pak Rektor menyebutkan sesuai dengan fatwa dari Mbah Juber, Maimun Juber. Sekarang dari santrinya Mbah Maimun Juber mengatakan saat ini PMI yang di luar negeri walaupun secara keilmuan bukan sebagai santri, tapi memiliki nilai-nilai dakwah yang heroik. Karena apa? Bisa mendirikan masjid di negara-negara yang belum muslim. Kalau di sini kita mendirikan masjid tidak masalah bersama-sama dengan sesama muslim. Ya. Tetapi di sana itu nilainya lebih daripada mubalik-mubalik yang melakukan dakwah-dakwah Islamiyah di Indonesia. Karena mereka bisa hidup di negara yang non-muslim, tetapi mengembangkan dirinya sebagai orang muslim, sebagai
nilai-nilai budaya Indonesia dikembangkan di sana dan bisa berhidup berdampingan dengan damai dan bisa mengenalkan inilah warga negara Indonesia yang beragama Islam. Secara tidak langsung melakukan dakwah-dakwah yang luar biasa. Ya. Hadirin yang kami hormati, kemudian bahwa dari pemerintah yang sudah mengusahakan secara P2P itu saat ini sudah berlangsung dengan baik. Anda tinggal membuka HP masing-masing, silahkan buka di website bp2mi.go.id. Di situ ada informasi bagaimana ke Jepang, bagaimana syaratnya ke Jerman dan sebagainya. Kemudian Anda setelah mendaftar, nanti kalau belum paham silahkan datang ke BP3MI di Cilacap, yang di situ Anda akan dijelaskan dengan detail. Ya. Kalau sudah paham tidak masalah, didaftarkan, nanti akan diverifikasi oleh BP2MI yang di Jakarta, kemudian akan mendapatkan jadwal untuk wawancara, yang nanti wawancaranya bisa di BP3MI yang di Cilacap. Nah, jadi prosesnya sebetulnya sangat sederhana. Yang penting adalah Anda jangan mudah terkecoh dengan lembaga-lembaga yang mengatasnamakan BP2MI dengan janji-janji yang agak muluk. Ya. Misalnya, udah walaupun lewat BP2MI tapi dia bisa mengusahakan di Jepang. Karena ada saat ini warga Jepang yang kemudian melakukan penipuan dengan cara seolah-olah bisa untuk menempatkan di negara Jepang. Ya. Padahal ini adalah orang Jepang yang ada di Indonesia yang memanfaatkan untuk dirinya sendiri. Ya. Untuk program G2G Jepang dan Jerman saya kira sudah banyak tadi dibantu oleh kawan kita yang saat ini masih bekerja. Tinggal bagaimana Anda kalau berminat nanti menyampaikan kepada orang tua, apakah orang tua itu bisa meyakinkan bahwa Anda bisa bekerja di sana. Itu tadi sudah diberikan tip, harus bisa meyakinkan kepada orang tua. Syukur menyampaikan beberapa video, ataupun juga kalau yang mantan-mantan kerja di Jepang ataupun Jerman diajak ke rumah untuk bertemu dengan orang tua Anda. Nah, syukur lagi kalau yang bekerja itu yang berangkatnya belum nikah. Ya, karena kalau berangkatnya sudah nikah, di awal-awal ini biasanya masalah. Kalau pengantin baru berangkat, itu kan harus meninggalkan dulu. Padahal belum boleh bawa suami atau istri. Nah, sebaiknya masih graduate, Anda baru aja lulus, segera menginformasi ke orang tua, jangan lama-lama untuk menganggur, karena kalau sudah menganggur ilmunya bisa berkurang. Nah, gitu. Ya, nanti kalau sudah di sana Anda, kalau yang dinas yang kerja di rumah sakit akan diberi kesempatan sampai 3 kali ya, untuk ikut tes bahasa Jepang sampai level 4 ya. Kalau yang di caregiver itu diberi kesempatan 1 kali saja ya. Nah, kalau sudah lulus, nah itu Anda bisa bisa bekerja sampai selamanya tadi. Syaratnya gampang, usia maksimal 35 tahun, pendidikan D3, D4, S1, perawatan nurse, pengalaman kerja 2 tahun, sejak terbit STR. Ini yang kangosi atau kerja yang di rumah sakit. Ya. Tapi kalau yang caregiver itu tidak diperlukan pengalaman, bisa langsung mendaftar. Ya. Sama sertifikat, kalau yang
kategori ini punya sertifikat bahasa Jepang. Nah ini untuk memperoleh sertifikat bahasa Jepang ini yang perlu diusahakan. Mungkin besok dari UNAIDS itu bisa mengusahakan bagaimana agar para lulusan itu tidak mendaftar sendiri, tidak mencari LPK yang jurusan bahasa Jepang, tapi diberikan kursus untuk bahasa Jepang, nanti bisa menguji, ujiannya sampai level 5 saja. Oke, lanjut. Ya. Oke, gitu ya. Jadi saya kira tidak menjadi masalah karena ini di website juga ada, Anda bisa mencari dengan sangat mudah. Yang penting adalah Anda paham bahwa kerja di Jepang tidak seperti berita-berita yang ada di koran maupun di media massa. Saat ini di Jepang yang melakukan kelompok-kelompok yang menyedihkan, yaitu ada kelompok pekerja Indonesia yang kemudian membuat geng di Jepang yang dikhawatirkan oleh warga Jepang. Ini jangan sampai terjadi, dan Anda bagi yang akan bekerja di sana jangan sampai untuk bergabung dengan geng-geng yang negatif ini. Ya. Kemudian selain yang G2G, ada kesempatan yang P2P. Ya. P2P yaitu private to private, artinya dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh swasta, kemudian di sana difasilitasi oleh swasta. Yang penting PT-nya harus hati-hati, PT yang akan merekrut PMI harus yang punya job order. Ya. Job order adalah lowongan kerja yang di situ sudah disepakati antara pihak P3MI di Indonesia dan pihak pengguna jasa di luar negeri dan sudah disahkan oleh KBRI. Nah ini nanti akan secara teknis akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian bagi para pekerja yang penting adalah kalau yang lewat pemerintah itu setelah diverifikasi oleh BP2MI, maka BP2MI akan memberikan pembekalan selama 1 hari atau orientasi pra pemberangkatan dan memberikan namanya ePMI, elektronik PMI. Sedangkan yang lewat swasta nanti akan dibawa sampai ke Disnaker Kabupaten Kota untuk mendapatkan ID. Setelah itu dibawa ke BP3MI lagi untuk memberikan OPP, orientasi pra pemberangkatan, dan selanjutnya diberikan ePMI. Setelah itu langsung berangkat. Jadi sebetulnya sangat sederhana, yang penting adalah jangan sampai Anda berangkat pada PT yang tidak jelas. Ya, alhamdulillah dari UNAIDS ini sudah memberikan beberapa pemahaman. Nanti kalau ada yang mau berangkat ke Saudi Arabia, ke Kuwait, dan ke Qatar, ada PT yang sudah memenuhi syarat untuk memberangkatkan. Nah, gitu. Jadi saya kira itu yang bisa sampaikan. Yang penting adalah Anda harus berniat sampai sekarang. Satukan pikiran Anda, berikan keyakinan dan tujuan yang jelas bahwa Anda pergi ke luar negeri yang pertama adalah untuk mengumpulkan modal. Ya, karena para lulusan sekalian ini kan sudah diberikan kesempatan untuk menjadi cepat kaya. Cepat kaya dibanding dengan Anda kerja di dalam negeri. Karena tadi upahnya saja sudah dijelaskan, Anda bisa bekerja misalnya 5 tahun saja. Kalau rata-rata Anda sudah bisa mengumpulkan uang atau menabung 15 juta per bulan, kali 12 kali 5. Nah,
sehingga Anda bisa pulang dengan kepala tegak, Anda pulang dengan senyum karena Anda sudah punya modal. Setelah punya modal, Anda bisa melakukan usaha di Indonesia, apakah usaha mandiri ataupun juga masih bisa bekerja di tempat-tempat yang saudara inginkan di Indonesia. Ya, jadi intinya adalah selamat para lulusan yang sudah memilih jurusan dengan tepat di keperawatan dan di kebidanan. Peluang kerja di luar negeri masih sangat terbuka. Tinggal keinginan Anda dan juga keputusan dari orang tua Anda, apakah Anda akan memilih jalur ini ataupun akan membiarkan dulu. Nah, jadi bagi yang berminat silahkan saat ini sudah mulai berusaha. Kalaupun harus kursus, segera kursus. Kalau yang Jerman segera daftar, mumpung masih ada kesempatan, saat ini ada. Kemudian bagi yang mau kerja di rumah sakit berarti harus kursus sampai N5 dulu. Ya, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami siap untuk menjawab. Kalau tidak ada pertanyaan itu yang saya harapkan. Sebenarnya di terakhir, kalau ada informasi bisa ke 08 Dicatat monggo. ya, 08.000 08.000 800 ya. ya, atau ke WA 081 393 ini 081 393 300 200 yang WA, yang hotline BP2MI 0800 1000 ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti secara teknis untuk ke Saudi Arabia maupun ke Kuwait, ke Qatar akan disampaikan oleh teman kami dari yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rodli. Sebelumnya saya izin turun nih Bapak. Baik, jadi pengen cepet kaya tidak ini? Pengen ya, tentunya penjelasannya tadi yang sudah luar biasa ya. Mungkin kita diskusi sebentar mungkin nih Bapak. Mungkin dari teman-teman mahasiswa calon wisudawan di sini ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Rodli? Ini untuk prodi fisioterapi seperti itu bisa tidak nih Pak? Belum. Saat ini yang P2P, ya, yang P2P, yang G2G itu baru yang perawat. Baru yang perawat. Baru perawat dan perawat. Kalau yang G2G? Yang G2G baru yang perawat. Perawat, iya, oke. Mungkin next kali ya Pak. Baik, tidak yang mau ditanyakan untuk sesi kali ini kepada Bapak Rodli? Baik, kalau tidak ada mungkin langsung saja ke partner BP3MI. Selamat datang untuk Pak Delta dan Pak Siswanto. Nggih, betul nggih? Ini mungkin langsung penjelasan teknis nggih. Masya Allah, terima kasih untuk Bapak Rodli yang sudah menjelaskan secara jelas, secara rangkaian untuk bagaimana sih bisa bekerja di luar negeri, khususnya di salah 1, 2, 3, 4, atau 10, bahkan lebih gitu nih Bapak. Karena setiap tahunnya biasa, misalnya untuk lulusan kita pasti ada yang keluar negeri. Ya, untuk yang tahun kemarin ada dari keperawatan dan kebidanan. Ya, untuk tahun sebelumnya juga ada. Baik, terima kasih Bapak Rodli.